Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Sekarang posisi kami benar-benar tidak menguntungkan. Di satu sisi kami dihadang oleh makhluk mengerikan, sedangkan di sisi lain kami dihadang oleh anggota sekte sesat. Riko yang tidak percaya akan adanya hantu dan dewa berlari ke arah dewa hutan untuk menghajarnya sambil berkata, "Aku gak percaya sama hantu." Ketika dia berada di hadapan makhluk itu dan ingin memukul dengan sebilah kayu, dia hanya menggerakkan mata, sudah membuat Riko terpental. Dengan sekejap, dia ada di hadapan Riko dan melempar ke arah pohon. Riko terhempas di pohon dan membuatnya muntah darah. Fitri langsung histeris melihat pacarnya dengan keadaan seperti itu. Makhluk itu kemudian berbalik ke arah kami. Kemudian Zoya dan Samuel maju ke depan menghadapi makhluk itu. Sedangkan para cewek cuma bisa duduk sambil teriak-teriak histeris. Aku pun saat itu bingung, mau ikutan cewek teriak-teriak atau ikut bantu Zoya. Tapi aku gak pernah berkelahi. Dengan sekejap, mereka berdua dikalahkan oleh makhluk itu. Ya jelas sih kalah, cuma pemuda SMA mau ngelawan setan. Makhluk itu kemudian bersuara dengan suara yang aneh. Kemudian para anggota sekte menangkap kami. Mungkin dia berkata, "Tangkap mereka." Pada saat itu, Hani kemudian terdengar bersuara pelan. Makhluk itu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan bahasa Indonesia yang fasih, "Kamu mau baca doa? Kamu pikir bisa malahkan aku? Kamu makan saja jarang baca doa." Dan cukup menggerakkan tangan, Hani terlempar jauh dan pingsan. Di sini aku menyimpulkan bahwa saat dia berbicara dengan para sekte itu, dia berbahasa Jepang. Sebab kata si ular hijau yang di pohon itu bahwa mereka kelompok penjajah Jepang yang melarikan diri. Namanya Jin, mereka punya umur panjang, jadi bisa tahu banyak bahasa. Gitu ya teman-teman ya, kenapa pada saat di ruqyah kadang ada bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah masing-masing gitu. Nah, karena penjelasannya ini nih. Oke lanjut. Dan dari perkataannya pula kita bisa tahu bahwa tidak semua ayat dan doa mempan untuk mengusir makhluk jahat. Sebab berfungsi tidaknya doa tergantung seberapa kuat kita dalam mengamalkan. Kalau kita jarang baca doa, maka kemungkinan besar ketika bertemu masalah, doa itu tidak akan mempan. Dan sebaliknya, jika kita sudah terbiasa membaca doa, maka doa itu akan berfungsi dengan baik. Di sini istiqomah penting banget ya teman-teman ya. Itu sebabnya ketika kita minta bacakan doa kepada seorang pemuka agama apapun itu, seolah-olah ampuh dalam sekejap. Tapi ketika kita sendiri yang mempraktekannya, malah tidak ampuh. Yang bermasalah bukan doa atau bacaannya, tapi mulut kita yang tidak terbiasa dengan bacaan itu, yang membuatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, mulut kita juga kotor ya, kotor dalam tanda kutip. Back to story. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap. Ternyata 4 pengawal Zoya. Dia berkata, "Maaf pangeran, kami datang terlambat." Zoya hanya tersenyum dan mengisyaratkan menundukkan kepala, dan mereka langsung membantu melawan makhluk itu. Perkelahian sengit pun terjadi. Aku dan Zoya menyaksikan perkelahian itu sangat memperhatikan. Sedangkan yang lain yang tidak bisa melihat kehadiran pengawal Zoya cuma bingung karena melihat makhluk itu seperti berkelahi sendiri. Aku jadi teringat dengan perkataan Saga bahwa jin yang bisa menampakkan diri biasanya memiliki kesaktian tinggi. Bukan aku menyebut pengawal Zoya tidak sakti ya, mungkin mereka tidak ingin menampakkan diri saja. Tapi aku cuma mau mengatakan bahwa makhluk yang dianggap dewa hutan itu bukan jin sembarangan. Perkelahian sengit mereka membuat 4 pengawal Zoya kewalahan. Mereka langsung berubah wujud. Yang punya sayap itu berubah menjadi seekor burung berukuran besar dengan warna yang sangat indah, didominasi warna putih, hijau dan kuning. Dan di bagian kepalanya berwarna biru sedikit. Sedangkan yang memiliki 6 tangan dan 6 ekor berduri itu berubah menjadi buaya.
Saat itu sepertinya mereka menampakkan wujud mereka dan bisa dilihat manusia. Soalnya Riko langsung teriak, "Buaya!" dan bersembunyi di balik pohon. Si dewa hutan tadi berubah wujud menjadi seekor burung berlayar 4. Layar 4 maksudnya ya, sama kepalanya 4 juga. Kalau aku bilang burung berkepala 4, nanti yang ada di pikiran kalian mungkin satu leher dengan 4 kepala kiri kanan depan belakang. Bukan gitu teman-teman, tapi 4 kepala yang tiap satu kepala diwakili satu leher. Warnanya merah menyala dan sayapnya seperti terbuat dari api. Ketika dia mengepakkan sayapnya, dedaunan di sekitarnya langsung berjatuhan dan layu. Pertarungan sengit mereka kembali terjadi. Para cewek cuma bisa melotot, entah apa yang mereka pikirkan. Mungkin karena baru pertama melihat makhluk aneh saling berkelahi, seperti berada di dunia fantasi. Tapi ya begitulah dunia jin, penuh dengan hal di luar akal manusia. Tidak disangka 4 pengawal Zoya kalah. Mereka seperti tidak bisa menghadapi semburan api yang terus keluar menghantam mereka dari 4 kepala burung itu. Mereka tersungkur di tanah. Bahkan salah satu dari mereka yang berwujud burung itu sepertinya mati. Soalnya dia terbakar dan menjadi abu. Mereka kembali berubah wujud menjadi makhluk yang biasa kulihat, yaitu satu punya sayap dan duanya punya banyak tangan dan berekor. Burung itu pun berubah menjadi wujud juga. Si pengawal bersayap mengeluarkan kembali rantai apinya dan melemparkan ke arah dewa hutan, mengenai salah satu kepalanya dan pecah. Dia teriak-teriak dan kembali bersuara dengan bahasa aneh. Pemimpin ritual kemudian berdiri sambil memegang mandau, kemudian menusuk Jenny dari belakang. Kami langsung kaget melihat kejadian itu. Fitri dan Ayu nangis dengan histeris kemudian pingsan. Pemimpin ritual kemudian menyerahkan mandau itu kepada si dewa hutan. Sepertinya kekuatannya bertambah. Mereka kembali berkelahi dan membuat salah satu tangan si banyak tangan itu putus. Yang bersayap kembali melontarkan rantai apinya ke dewa hutan dan ditangkis dengan mandau. Mandau itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat hal demikian, pemimpin ritual kembali mengambil mandau dari salah satu anggotanya dan dia berjalan ke arahku. Aku langsung berdebar dan takut. Dalam hati aku cuma bisa berkata, "Ya Allah, seandainya aku mati, mudah-mudahan aku mati syahid karena aku dibunuh sama setan." Tapi kembali terpikir, semenjak aku diculik sama mereka, sepertinya aku belum sholat. Astaga, bisa masuk neraka langsung kalau aku mati sekarang. Aku langsung teriak, "Ampun, ampun, ampun." Kemudian Zoya berkata, "Gelang kamu kenapa itu? Kau bercahaya." Aku ingat, ini gelang pemberian Saga. Pas dia menghujamkan mandau ke arahku, tiba-tiba angin bertiup kencang, seperti mau hujan, tapi awan tidak mendung sedikit pun. Tiba-tiba Adnan berkata, lihat, apa itu? Ada ular besar kesini, kayaknya kita bakalan dimakan." Melihat ke arah ular itu, aku sadar bahwa itu bukan ular, melainkan seekor naga. Aku yang tadinya takut tiba-tiba hati menjadi berbunga. Akhirnya, setelah beberapa bulan berpisah, bisa bertemu Saga kembali. Para teman-temanku terkagum ketika melihat ke arah naga itu. Memiliki badan yang panjang dengan duri di ujung ekornya. Memiliki tanduk dan sisik kuning emas berkilau. Tanduknya bercabang 2 dan matanya berwarna hijau. Pemimpin ritual yang ingin membunuhku tadi dililitnya dengan ekor dan dilemparkan ke pohon. Melihat kejadian itu, Adnan tiba-tiba lari ke arah pemimpin ritual dan mengambil mandau yang ada di tangannya. Kemudian ditusukkannya hingga pemimpin ritual itu mati. Di saat seperti itu, mungkin cuma Adnan yang masih punya akal sehat. Mungkin yang ada di pikirannya, daripada nanti aku yang dibunuh selanjutnya, lebih baik aku bunuh dia duluan mumpung tidak berdaya. Melihat pemimpin mereka mati, para anggota itu berdiri dan berlari ke arah Adnan. Mungkin ingin membunuh Adnan secara berjamaah. Namun naga itu cukup memukulkan ekornya ke arah mereka dan mereka terpental. Dia kemudian bersama pengawalnya Zoya menghadapi si dewa hutan. Perkelahian sengit kembali terjadi sampai akhirnya pengawal Zoya dan naga itu tetap kalah. Naga itu kemudian berubah jadi wujud seperti manusia dengan bentuk yang bagus.
Tidak aneh seperti pengawalnya Zoya yang punya banyak tangan dan bersayap. Dia memegang sebuah tongkat yang ujungnya seperti kapak dua mata. Dia menghujamkan tongkat itu dan mengenai si dewa hutan. Pengawal Zoya yang bersayap kembali mengeluarkan rantai apinya dan membelenggu si dewa hutan. Dewa hutan pun kali ini tidak berkutik. Pengawal bersayap itu kemudian meminta aku untuk mengeluarkan batu yang dia kasih. Keluarkan biduri bulanmu. Aku awalnya bingung. Biduri bulan? Apa maksudnya? Aku cuma bengong. Dia ngomong sama aku atau sama siapa? Soalnya dia menatap ke arahku tapi aku nggak tahu apa itu biduri bulan. Kemudian Santi berkata, batu yang kamu simpan itu. Yang ini, sambil aku ambil di kantong. Iya, itu batu biduri bulan, punya kesaktian alam. Makanya aku naksir sama batu kamu waktu pertama melihat. Tapi kamu gak mau ngasih. Oh, aku gak tahu soal batu. Yang ku tahu batu ini bagus bentuknya, makanya mau aku simpan. Kemudian aku lemparkan batu itu kepada pengawalnya Zoya. Setelah dia genggam, batu itu berubah menjadi sebuah keris yang sangat keren. Warnanya putih dan bercahaya, persis seperti bentuk aslinya sewaktu diambil dari senjata si Kunti. Aku sempat mengira itu adalah keris naga Salira atau keris Pangeran Suryanata. Hanya saja ini berwarna putih semuanya. Sedangkan keris naga Salira itu gagangnya yang berlian, sarungnya emas, dan terbuat dari lidah seekor naga. Sedangkan ini cuma dari sebiji batu. Dia langsung menusukkan keris itu ke leher si dewa hutan dan si dewa hutan berteriak dan melebur jadi asap. Entah dia mati atau hilang. Karena kita nggak tahu di mana matinya jin. Beda dengan manusia, cukup dicek nafasnya doang. Dan yang bersayap itu kemudian menyerahkan keris itu kepadaku. Aku bilang aku mau batu aja. Dan dia kembali berubah keris itu ke bentuk batu. Lagian ya ngapain juga bawa keris. Lebih enak bawa batu, dibawa kemana-mana. Apalagi aku sudah berencana menjadikannya sebagai cincin. Melihat pemimpin ritualnya mati, dewanya juga lenyap. Mereka para anggota sekte itu kemudian bunuh diri dengan menusukkan mandau ke badannya sendiri. Entah apa tujuan mereka. Pengawal bersayap itu pun kemudian membawa serpihan temannya yang mati lalu menghilang. Sedangkan pengawal yang banyak tangan itu berkata bahwa mereka akan membereskan para mayat itu, kemudian mereka dan para mayat menghilang. Para cewek kemudian menghampiri naga yang sudah berubah jadi cowok ganteng tadi. Sebagian ada yang hanya fokus memandangi dia, mungkin karena kagum atau masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan barusan. Dan sebagian ada yang bertanya kepadanya siapa namanya. Tapi dia tidak menjawab dan mengabaikan mereka. Dia hanya mengisyaratkan menunjuk pergelangan tangannya dan menunjuk ke arahku, lalu menghilang. Dari situ, aku sekarang tahu siapa dia. Dia bukan Saga. Soalnya kalau Saga tidak mungkin pergi tanpa sepatah kata pun kepadaku. Dia adalah sang pemilik sisik yang ada di kelangku. Teman-temanku kemudian bertanya tentang siapa sosok tadi. Mereka mengira aku mengenalnya hanya karena dia menunjuk ke arahku. Karena aku susah jelasinya, aku bilang aja gak kenal. Mungkin dia menunjuk ke arahku karena juga tertarik sama batu yang kupunya. Santi kembali membujuk-bujuk aku untuk meminta batu itu, tapi aku tetap tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Sedikit informasi lagi nih. Ada sebagian orang yang percaya bahwa batu punya tuah atau berkah. Misalnya untuk penglaris, pemikat lawan jenis, pelindung diri, menambah wibawa, dan lain-lain. Namun ada pula kelompok yang mengatakan bahwa percaya kepada hal mistis adalah menyekutukan Tuhan. Kalau kalian tanya aku kelompok yang mana, aku bukan kelompok dari kedua kepercayaan itu. Jika dibilang menyekutukan Tuhan, ada benarnya ada salahnya. Benarnya adalah apabila dia memang percaya batu yang membawa keberuntungan, jelas mendoakan Tuhan. Dan salahnya adalah bahwa tidak semua orang mempunyai pikiran yang sama. Ada yang memakai batu namun hanya sebagai perantara. Sebagaimana ketika seseorang meminum obat, dia yakin obat hanya perantara untuk sembuh. Sedangkan yang menyembuhkan tetaplah Allah. Jadi tidak semua yang memakai batu itu menyekutukan Tuhan. Tergantung dari hatinya dan kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam hatinya.
Sedangkan bagi mereka yang percayakan tua sebuah batu, mereka salah apabila mereka yakin batu yang mendatangkan manfaat. Seperti halnya para dukun dan orang-orang awam yang seolah-olah yakin bersumber dari batu tersebut dan melupakan bahwa semuanya datang dari Tuhan, bukan batu. Sehingga tidak sedikit mereka yang memiliki batu untuk diisi khodam jin, macam-macam dengan tujuan agar batu itu memiliki rahasia masing-masing. Sebagaimana seorang ulama Banjarmasin yang meninggal belum lama ini yang kebetulan beliau adalah seorang ahli hikmah, berkata bahwa setiap batu itu memiliki rahasia dan fungsi masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap sesuatu yang Dia ciptakan tidaklah sia-sia dan pasti mengandung rahasia. Bercerita sedikit apa itu ahli hikmah, mereka adalah sekelompok manusia pilihan yang dibukakan rahasia alam untuknya. Bukan hanya mampu melihat alam jin dan malaikat, mereka juga bisa melihat sampai ke rahasia langit. Mereka bisa mendengar suara para malaikat yang bertasbih. Bahkan setiap tumbuhan mereka dapat mendengar suara tasbihnya. Mereka apabila berjalan, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya memberi salam dan saling mengatakan fungsi mereka masing-masing. Misalnya, aku rumput anu dan aku berguna untuk menyembuhkan penyakit anu. Begitu pula batu. Setiap batu yang memiliki rahasia mengatakan fungsinya masing-masing. Hanya saja berbeda dengan perkataan para kolektor batu akik dan para dukun. Jika mereka mengatakan batu anu fungsinya untuk anu, misal kecubung untuk kewibawaan, maka berbeda dengan pengakuan batu itu sendiri. Batu itu memiliki fungsinya masing-masing, berbeda meskipun sama jenisnya. Jadi, meskipun sama-sama kecubung, fungsinya berbeda-beda. Tidaklah semuanya sama. Hanya saja, orang seperti ini tidak mudah untuk membeberkan apa yang mereka lihat dan dengar kepada orang lain. Mungkin kalian berpikir, kalau aku adalah orang itu, aku akan memberitahu fungsi tumbuh-tumbuhan agar membantu orang yang sakit sesuai fungsi tumbuhan itu. Namun berbeda dengan mereka, sebab tidaklah Tuhan membukakan rahasia alam kepada mereka kalau mereka orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Back to story. Riko yang dari tadi bersembunyi di balik pohon berlari ke arah kami dengan kaki pincang. Mungkin masih sakit gara-gara dilempar ke pohon. Dia dengan bingung berkata, "Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Selama ini aku tidak percaya dengan adanya hantu dan sejenisnya. Namun hari ini, aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Bahkan tadi aku sempat merekam di HP-ku. Namun hasilnya tidak ada mereka dalam rekaman." "Bagus deh kalau sekarang kamu bisa percaya," kata Zoya. Aku pun berkata, "Kamu tahu nggak 2 makhluk bersayap dan 2 makhluk bertangan banyak tadi?" Zoya dengan cepat memberi isyarat untuk aku tidak membocorkan siapa mereka. "Siapa mereka?" kata Riko. "Orang gaib," haha, kataku. "Bah, bungul am." Sebaiknya kita pergi dari sini yuk," kata Adnan. "Ini cewek-cewek yang masih pingsan gimana?" Sandri menyahuti. "Ya kalau gitu kita istirahat di sini dulu sambil tunggu bangun." Karena kami sudah merasa aman, kami beristirahat di situ. Aku lihat mereka sepertinya masih tidak percaya dengan apa yang saksikan tadi. Daripada mereka kembali bertanya-tanya, lebih baik aku tidur aja. Sekarang yang ada di pikiranku adalah, bagaimana bisa keluar dari hutan ini? Setelah lama tertidur, tiba-tiba ada yang membangunkan aku. Bangun. "Ada apa, Nan?" "Kita makan dulu, baru kita lanjut perjalanan." Kami lalu mengeluarkan buah semangka yang ada di tas kami untuk kami makan. Kami cuma makan 3 biji dan sisanya dimasukkan ke dalam tas lagi. Itu pun sudah membuat kami cukup kenyang, padahal orangnya banyak. Sedangkan Denny yang awalnya aku kira bakalan mati karena ditusuk pemimpin ritual, ternyata masih hidup. Dia duduk di pangku oleh Semi dan disuapin makannya. Denny kelihatan sangat pucat dengan baju penuh darah. Untung saja di antara mereka ada yang bawa beberapa perlengkapan obat, meskipun sedikit tapi setidaknya bisa membantu pendarahannya berhenti. Kami melanjutkan perjalanan menyusuri jalan dengan harapan akan menemukan perumahan warga atau setidaknya jalan keluar dari hutan ini.
Samuel berjalan sambil menggendong Denny karena dia tidak kuat untuk berjalan. Aku benar-benar kasihan melihat keadaan Denny. Hanya bisa berharap cepat keluar dan membawanya cepat berobat. Setelah lama berjalan, kami menemukan sebuah pondok tua yang dipenuhi oleh rumput liar tumbuh sampai ke atapnya. Kami memutuskan untuk beristirahat di situ dan mulai membersihkan lantai dan ruangannya agar bisa ditempati sementara. "Coy, aman gak nih?" kataku berbisik kepada Zoya. "Kelihatannya aman deh. Itu yang di atap gimana?" sambil aku nunjuk ke arah makhluk hitam berbulu yang duduk di atas atap. "Aman, dia cuma penunggu rumah tua ini, gak akan ganggu selama kita gak ganggu dia." "Bagus deh kalau gitu." Setelah selesai merapikan tempat, kami masuk ke dalam dan meletakkan Denny di dalam. Para cowok keluar karena para cewek mau ganti bajunya Denny. Soalnya berlumuran darah bajunya. Aku sama Zoya jalan-jalan di sekitar, melihat keadaan. Siapa tahu bisa ketemu air untuk mandi, karena sudah gak mandi sejak kami diculik. Pas gak jauh dari rumah, dia mengambil sebilah ranting dan menancapkan ke tanah. "Bantu aku dong masang ini." "Buat apa?" "Masang pagar." "Hah? Pagar gaib? Aku merasa tempat ini ada yang gak beres, seperti ada yang mengawasi kita." "Ya makanya tadi aku tanya soal yang di atap. Kamu bilang aman, bukan dia." "Aku merasa hawa yang berbeda dan berada di luar kawasan rumah ini." "Oh, tapi aku gak bisa masang gituan. Aku mana tahu soal pagar gaib." "Aduh, masa gak bisa sih?" "Iya gak bisa." "Ya udah kalau gitu kamu bantu jaga ranting ini aja, supaya aku ingat awalannya." "Oke lah." Terlihat Zoya sedang menancap-nancap ranting di sekeliling. Aku lihat sih gak ada efek apa-apa. Ya kali aja muncul sebuah pagar besi yang berubah jadi ranting tadi. Ya enggak juga tuh. Dia tiba-tiba duduk di tanah untuk beberapa saat. Tiba-tiba area sekeliling rumah yang dipasangi ranting tadi seperti di dalam gelembung. Tapi aja yang dibayangin seperti gelembung karet ya. Jadi aneh ntar. Ya susah dia dicontohin seperti apa. Intinya arena itu seperti dilingkupi oleh sebuah pembatas. Tapi itu juga bukan terbuat dari kayu dan ranting. Ranting tadi cuma buat nandain aja. Gimana? Wih, hebat juga ya kamu. Hal sepele gini kok dibilang hebat. Mah, mukanya mulai songong tuh. Ini gunanya buat nangkal makhluk lain masuk atau gimana? Tanyaku. Ya kurang lebih begitulah. Seberapa kuat? Ya kalau dia lebih kuat dari portal ini dia bisa tembus. Oh, semoga aja itu cuma firasatmu yang bilang ada wajah di sini. Ya, semoga aja firasatku salah, kata Zoya. Kami kembali ke rumah tua itu untuk beristirahat. Setelah beberapa saat tertidur, kami berencana untuk sebagian mengumpulkan kayu bakar dan sebagian nyari buah-buahan atau apapun yang bisa untuk dimakan. Aku sama Riko nyari kayu, sedangkan Samuel, Adnan, dan Zoya nyari buah-buahan atau pepohonan yang bisa dimakan. Sedangkan para cewek tugasnya nyari air untuk dimasak dan sekalian untuk mandi kalau tempatnya luas. Karena mencari kayu adalah pekerjaan yang mudah, tidak memerlukan waktu yang lama sudah terkumpul banyak kayu dan ranting kering. Aku kemudian lanjut untuk mencari Zoya, sedangkan Riko berdiam di rumah sekalian mau nyiapin kayu bakar. Soalnya waktu itu udah lumayan sore. Pas aku sampai ke tempat Zoya, mereka sudah mau pulang dengan membawa singkong dan beberapa biji buah pisang dan jambu mente atau jambu monyet ya, yang berwarna merah-merah. Aku padahal bingung ya, kalau pohon jambu itu wajar sih bisa tumbuh di hutan, karena termasuk tanaman yang sering ditemui di hutan. Sedangkan singkong, dari mana datangnya pohon singkong coba? Masa ya bekas burung atau bekas monyet? Kalau ya bekas monyet dan mereka cuma makan ubinya, bukan makan batangnya, kok bisa ada batang singkong tumbuh di hutan? Mungkin aja kali aku yang kurang pengetahuan soal alam. Dan tak berselang lama, Samuel berjalan di belakang melihat sesuatu dan berteriak ke kami. "Ada anjing!" Udah biarin aja, kata Zoya. "Mau nangkap anjing gua dibakar malam ini?" kata Riko. Aku gak ikutan ya, kalian aja. Aku makan singkong aja. Lagian siapa juga mau makan anjing? Terus kenapa gak kita ikutin aja dia? Di tengah hutan begini bisa ketemu makhluk hidup. Biasanya pasti karena ada makanan.
Siapa tahu kita bisa bertemu buah-buahan. Sejak kapan anjing bertahan hidup di hutan dengan memakan buah-buahan? Pernah belajar IPA gak sih? Orang lapar. Orang lapar emang akalnya sedikit menurun tuh. Ayo kita pulang. Sudah hampir gelap. Tiba-tiba di depan kami ada 3 ekor anjing berlari. Anjingnya warna kuning. Samuel berkata, itu ada anjing lagi. Bikin kaget aja. Bukannya tadi ada di belakang. Mungkin mereka ada banyak jumlahnya. Mending kita pulang aja. Siapa tahu mereka berkelompok dan gigit kita. Kalian yakin itu tadi anjing? Ada apa emangnya? Aku lihat dia punya tanduk. Meskipun larinya cepat dan hanya melihat sebentar, tapi aku yakin dia punya tanduk. Jangan-jangan itu Kijang. Bukannya Kijang punya tanduk bercabang? Tadi aku gak lihat tuh. Harusnya bisa lihat tanduknya, soalnya gede di kepala. Tanduknya lurus, tidak bercabang, kata Riko. Kalau gitu kita kejar aja. Siapa tahu bisa nangkap satu untuk makan malam ini. Kami kemudian meletakkan buah yang didapat di situ dan memberi sebuah tanda, yaitu mengikatkan baju di batang pohon supaya ingat. Pas Zoya melepas bajunya untuk mengikatkan ke pohon, terlihat badannya bagus dan atletis. Pantas saja cewek-cewek di sekolahnya pada naksir. Udah ganteng, putih, mata sipit, dengan wajah kecina-cinaan, badan bagus. Tapi sayang dia gak deket sama cewek dan akhirnya sampai dikira homo. Andai para cewek itu tahu bahwa dia bukan homo, hanya saja dia sudah ditaksir sama seorang putri dari kerajaan gaib yang wajahnya lebih cantik dan menawan, sehingga godaan para cewek di sekolahnya tidaknya membuatnya berpaling hati. Kok aku malah ceritain Zoya buka baju ya? Tapi karena kejadian itu terjadi pada masa itu, jadi aku tulis aja deh. Semoga dia ngebaca tulisan ini. Aduh, malu ya pasti ya. Kembali ke story. Kami mengejar binatang tadi tapi tidak ada tanda-tanda dia di dekat situ. Kemudian kami sepakat untuk berpencar dan janji kembali ke tempat buah-buahan tadi sekitar sejam kemudian. Saat aku berjalan ambil arah sendiri, kemudian Zoya menarik tanganku untuk ikut bersama dia. Melihat itu, Riko sambil tersenyum berkata, Wah, di tempat sepi pegangan tangan. Yang satunya juga udah buka baju. Pasti mau enak-enak. Oke deh, aku pergi dulu, gak akan ganggu kalian. Dia pun beranjak pergi dengan arah yang dia pilih. Aku yang sudah tahu Zoya dan gak mungkin dia melakukan hal demikian, ikut aja kemana dia mau bawa aku. Kamu jangan dengerin dia. Iya tahulah, gak usah dijelasin. Ini kita mau kemana? Kita ke arah Kijang tadi. Kamu tahu di mana dia? Tahu, aku merasakan energinya tidak jauh dari sini. Kamu ini makin aneh atau memang aneh ya? Binatang bisa dirasa energinya. Aku tadi sempat melihat Kijang itu. Dia bukan binatang biasa, melainkan makhluk halus. Iya kah? Aku gak sempat lihat sih tadi. Makanya aku ngajak kamu buat datangin dia. Siapa tahu dia penghuni lama hutan ini. Jadi kita bisa tanya kemana tempat untuk keluar dari hutan ini. Aku yang gak tahu itu beneran atau enggak, atau cuma hayalan dia aja karena udah sekelamaan di hutan, cuma bisa ikutin dia. Setelah berjalan lama, Zoya menarik tanganku ke bawah, mengajak aku untuk merunduk di sebuah semak-semak. Dia posisinya udah rebahan terlentang di semak, sedangkan karena dia narik tangan aku dari bawah membuatku terjatuh dengan posisi tengkurap. Apa yang terjadi selanjutnya? Cari tahu ya di bagian berikutnya. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih buat Zian ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.